Ini kesempatan kamu untuk dapetin income tambahan tiap bulan dari NFT. Data NFT ini memang sering jadi momen yang ditunggu-tunggu karena sekali rilis, market bisa bergerak sekitar 150 hingga 200 pip dalam waktu yang singkat. Nah, volatilitas yang tinggi ini bikin banyak trader jadi semangat untuk meraih cuannya. Tapi ingat, resikonya juga sama tingginya. Tanpa persiapan yang matang, peluang emas ini bisa berbalik menjadi loss besar. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap bagaimana cara memanfaatkan momen NFT. Plus, kita bakal langsung praktek juga. Yuk kita bahas! Hai, aku Alif. Video kali ini merupakan episode terakhir dari mini series analisis trading. Kalau kamu mau jadi trader yang lebih paham analisis dan bisa trading dengan percaya diri, pastikan sudah subscribe dan nyalakan tombol bell notifikasi supaya nggak ketinggalan sama video selanjutnya di channel YouTube MAFX. Sebelum masuk ke studi kasus, kita bahas dulu soal NFT ini. NFT itu apa sih? NFT atau non-farm payroll adalah data yang memberikan informasi tentang jumlah pekerjaan baru di sektor non-pertanian di Amerika Serikat. Data ini tuh penting banget karena bisa menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur kesehatan ekonomi AS. Cara ngukurnya gimana? Kalau data NFT meningkat, artinya lebih banyak orang yang bekerja, daya beli masyarakat naik, dan ekonomi AS cenderung lebih stabil. Tapi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Misalnya, apakah naiknya jumlah pekerjaan diiringi dengan kenaikan upah? Kalau upahnya stagnan atau malahan turun, daya beli nggak akan naik secara signifikan dan ini bisa mempengaruhi sentimen pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilisan data NFT ini juga cukup kompleks. Mulai dari kondisi ekonomi global, tingkat pengangguran, hingga kebijakan moneter yang sedang berlangsung. Misalnya, kalau The Fed lagi agresif naikin suku bunga, data NFT yang bagus bisa semakin memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga selanjutnya, yang tentunya akan menguatkan emas. Tapi, kalau data pengangguran juga naik, bisa jadi pelaku pasar skeptis dan reaksi harga nggak sesuai ekspektasi. Sentimen pasar itu adalah kunci. Sentimen itu bukan cuma sekedar opini pelaku pasar, tapi bagaimana pelaku pasar merespons data fundamental yang dirilis. Respon ini nantinya bisa menjadi dasar untuk memprediksi pergerakan arah market selanjutnya. Misalnya nih, data NFT rilis lebih baik dibandingkan ekspektasi, tapi market ragu tentang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Yang seharusnya hasil data ini bisa bikin dolar AS menguat, tapi karena ada sentimen negatif, bisa jadi dolar AS nggak sekuat yang diperkirakan. Jadi, sentimen pasar ini sering bikin arah market sulit untuk diprediksi. Anggapannya sentimen pasar itu tuh kayak kondisi cuaca di pertandingan sepak bola. Statistik tim bisa bagus, tapi kalau kondisi lapangan licin atau hujan deras, bisa jadi hasil pertandingan nggak sesuai sama harapan. Sama kayak market, sentimen pasar ini bisa ngubah arah walaupun datanya terlihat positif. Terus, gimana caranya kita tahu sentimen pasar? Apa iya kita tanyain trader satu-satu nih buat tahu sentimennya? Tenang, di era yang serba gampang ini, ada fitur sentimen analisis di aplikasi MAFX yang bisa bantu kita identifikasi sentimen pasar. Fitur ini ngebantu banget buat ngelihat arah mayoritas trader, apakah mereka bullish atau bearish. Jadi nggak perlu lagi tuh mantauin satu persatu headline berita ekonomi, unggahan sosial media, atau sampai diskusi di forum trading. Karena semuanya sudah terangkum di fitur sentimen analisis di aplikasi MAFX. Oke, sekarang kita langsung praktek aja ya. Kita ambil studi kasus NFT di bulan lalu dan fokus di chart emas. Langkah pertama, kita buka dulu nih berita mengenai NFT. Cek data forecast NFT untuk bulan ini dan bandingkan dengan hasil data NFT di bulan sebelumnya. Misalnya nih, di kasus 1 November kemarin, forecastnya menunjukkan 229.000. Sedangkan hasil data bulan sebelumnya, Oktober, itu adalah 223.000. Forecast yang lebih tinggi ini memberikan ekspektasi kalau pasar akan melihat peningkatan lapangan kerja. Selain itu, kita cek juga nih data ADP sebagai data pendukung dari NFT yang dirilis beberapa hari sebelumnya, ya. Karena kalau data ADP menunjukkan tren positif, berarti ada kemungkinan NFT hasilnya juga akan lebih baik dari ekspektasi. Nah, ADP yang dirilis di 30 Oktober hasilnya bagus juga, yaitu di angka 233.000. Ini semakin memperkuat dugaan kalau NFT yang nanti rilis hasilnya akan lebih tinggi. Tapi ini baru analisa awal ya, kita tetap perlu melihat data lain untuk memperkuat keputusan kita. Lanjut, kita buka sentimen analisis produk emas di aplikasi MAFX. Dari sini kita bisa ngelihat kalau sentimen skor emas menunjukkan angka negatif dengan confidence index yang tinggi. Artinya banyak trader berekspektasi emas akan melemah, dan ini bisa menjadi sinyal tambahan buat kita untuk menyusun strategi.
Dari analisa di atas, kita bisa menarik kesimpulan sementara bahwa kemungkinan besar nih data NFP yang nanti dirilis hasilnya akan lebih tinggi dibandingkan forecast. Yang artinya dolar AS akan menguat dan emas akan melemah atau cenderung turun. Di sini kita bisa ambil peluang buka posisi sell di emas. Langkah selanjutnya, kita bisa pakai strategi breakout untuk ambil peluang. Untuk strategi ini, kita buka di time frame 30 menit ya. Kenapa? Karena strategi berita itu biasanya fokus di pergerakan cepat dalam waktu yang singkat. Lalu tentukan level support dan resistance sebelum data keluar. Kalau kita perhatikan, biasanya market cenderung sideways sebelum data besar seperti NFP dirilis. Nah, kita bisa tandai nih area support dan resistance ini sebagai acuan untuk setup trading. Untuk persiapan, kita bisa buka posisi pending order sell stop. Kita buka sell stop di garis resistance atau di bagian low hari ini, di harga 2743,21. Jangan lupa untuk pasang stop loss dan take profit, karena ini penting untuk meminimalisir resiko kalau market balik arah secara tiba-tiba. SL dan lot bisa kamu sesuaikan dengan money management dan modal yang kamu punya. Karena berita besar kayak NFP gini, itu datang dengan resiko yang besar. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Misalnya, kamu gunakan aturan 2% resiko per trade, dan modal yang kamu punya itu $2.000. Berarti resiko yang bisa kamu toleransi maksimal itu $40. SL bisa kita tempatkan di garis support atau dengan jarak 120 pip. Artinya, lot yang kita gunakan sebesar 0,03 lot. Sedangkan TP bisa diukur dari jarak pip yang realistis berdasarkan volatilitas NFP sebelumnya. Contohnya, jika volatilitas NFP biasanya sekitar 150 hingga 200 pip, kita bisa targetkan TP di sekitar 50 hingga 100 pip untuk lebih konservatif. Nah, setelah setupnya siap, kita tinggal nunggu nih sampai rilis datanya keluar. Biarkan pending order yang kita udah setup itu tereksekusi. Kalau udah, kita tinggal pantau aja posisinya. Di sini kuncinya adalah disiplin. Biarin posisi berjalan sesuai dengan SL dan TP yang sudah kita atur sebelumnya. Karena ini bagian dari strategi yang sudah direncanakan dari awal. Makanya, di sini tuh penting banget buat tetap disiplin sama SL dan TP yang kita udah atur. Jangan sampai tergoda untuk terus menahan posisi karena market bisa berubah arah kapan aja. Nah, secara sederhana, praktek trading NFP bisa dilakukan dengan langkah-langkah ini. Tapi ingat, setiap trader tetap harus siap dengan resiko yang ada dan selalu gunakan money management yang baik. Jangan serakah, buka banyak posisi, atau malah gedein lot. Karena walaupun potensi profit di momen NFP ini besar, resikonya juga tinggi. Dengan manajemen resiko yang baik, kita tetap bisa cuan tanpa modal kita habis karena salah langkah. Jadi kesimpulannya, trading pada saat NFP itu memang banyak peluang, tapi banyak juga tantangannya. Yang penting, perhatikan fundamentalnya, siapkan analisis teknikalnya, dan jangan lupa perhatiin sentimen pasar. Dengan bantuan fitur di aplikasi MAFX, semua ini dapat dilakukan dengan lebih mudah. Jadi, buat para trader pemula atau yang udah sering trading, momen NFP ini bisa jadi kesempatan emas kalau tahu cara manfaatinnya. Oke, sekian video kali ini. Aku harap kamu jadi bisa lebih paham dan bisa langsung praktek trading di momen berita. Buat teman-teman yang pengen serius menghasilkan uang tambahan dari trading tapi masih takut terjun langsung menggunakan akun live, kalian bisa belajar dulu menggunakan akun demo di aplikasi MAFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi ya. Ini merupakan serangkaian video series analisis trading, jadi pastikan kamu udah subscribe supaya nggak ketinggalan video lainnya. Like kalau suka video ini, komen pakai hashtag nanya MAFX kalau ada pertanyaan, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.